Awalnya, Nasdem itu begitu jumawa, merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja. Terlalu jumawa hingga mau jadi kingmaker di Pilpres 2024. Surya Paloh malah pusing dengan nasib Nasdem yang terancam hancur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan setelah terbukti nggak ngaruh, itu Nasdem mulai malu-malu kucing tuh. Atau malu-malu onta gitu ya. Yang kemudian kayaknya mulai kembali lagi atau menjaga hubungan dengan Pak Jokowi lagi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar lagi-lagi menyentil Partai Nasdem. Denny Siregar menyinggung nasib naas yang kini telah dialami oleh Partai Nasdem akhir-akhir ini adalah sebab dari ambisi Surya Paloh yang ingin menjadi kingmaker dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Nasdem itu begitu jumawa, merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus ketua umum Nasdem. Karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja tanpa bisa menjadi pemain utama yang selama 2 periode ini papan caturnya dimainkan oleh hanya 2 partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Meski begitu, gerakan Nasdem yang mengusung Anies ini juga tidak mulus karena ditolak oleh banyak elit partai, mulai dari Siswono, Jelantik, dan anak agung Ngurah Panji Astika, dan yang terakhir Zulfan Lindan. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan. Menurut Denny, karena Anies kental sekali dengan politik identitas yang dulu digunakan waktu Pilgub DKI tahun 2017. Bahkan, mundurnya beberapa elit ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Memang beberapa hari yang lalu, ratusan kader dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut Denny Siregar, apa yang dilakukan oleh ratusan kader Surya Paloh ini karena mereka dimintai mahar sebesar 3,5 miliar rupiah jika mau mendaftar sebagai calon legislatif. Tentu ini membuat Surya Paloh menjadi gelisah dan tidak tenang pasca deklarasi Anies. PDI Perjuangan sebagai partai politik utama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi sering menyerang dan memberikan tekanan kepada Partai Nasdem agar keluar dari kabinet. Sebagaimana diketahui, di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi ada 2 menteri dari Partai Nasdem yang tersisa. Jika Nasdem ditendang keluar oleh Jokowi dari koalisi, maka 2 menteri Nasdem ini pun harus keluar. Tekanan bukan hanya datang dari PDI Perjuangan tetapi juga parpol anggota koalisi lainnya. Dengan mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem seolah memposisikan diri menjadi oposisi karena Anies merupakan antitesis Jokowi. Saya akui, Nasdem kali ini sungguh mengecewakan. Mengapa? Selama ini partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah. Dengan mengusung Anies, artinya secara tidak langsung Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Ngebetnya Surya Paloh menjadi penguasa inilah yang menyebabkan Partai Nasdem terancam jadi gelandangan politik. Karena mengusung Anies bukan tanpa resiko loh. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan rizik tersebut. Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi, elektabilitasnya anjlok, dan daya masyarakat mulai menjauh dari Nasdem. Inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan akan merapat ke PDIP, meninggalkan koalisi perubahan. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi bisa dibilang jika sudah berkoalisi dengan kedua partai tersebut, maka Nasdem sudah sepaham dengan visi misi mereka. Nasib Nasdem memang malang kali ini, dan kemungkinan akan nyungsep menjadi gelandangan politik. Bagaimana kalau menurut Anda?
Lalu dengan adanya reklamasi, air pesisir pantainya itu tambah ke depan. Maka air itu akan backwater, akan kembali. Sebut lebih dari 80 pulau terancam tenggelam, Anies langsung disemprot tukang ngibul. Anieslah yang bakal tenggelam. 2024 hanya angan-angan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa kerja Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Kerjanya yang nggak ada. Yang banyak cuman dandan, terus berpose naik sepeda sambil lepas tangan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto alias Kang Dede menyoroti gagasan Anies Baswedan yang menyebut lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Dia melontarkan sindiran pedas kepada bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut. Hal itu disampaikan Kang Dede dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Juni 2023. Menurutnya, mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI itu adalah tukang ngibul. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan tercatat lebih dari 80 pulau terdepan terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Menurutnya, kondisi saat ini bukan lagi perubahan iklim, melainkan krisis iklim. Ini yang aneh. Anies hanya bisa nyinyir tanpa memberikan solusi atas kondisi tersebut. Anies pernah bilang bahwa salah satu cara untuk menahan laju penurunan muka tanah daratan Jakarta adalah menghentikan reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Meskipun berhasil menghentikan program reklamasi, tetapi ada 3 pulau yang terlanjur berwujud tak bisa ditarik kembali sehingga pulau yang kini dinamai Pulau Kita, Pulau Maju, dan Pulau Bersama tetap selesai dan kini sudah mulai bisa dihuni dengan adanya pembangunan properti. Dari beberapa penelitian terlihat bahwa penurunan muka tanah di pulau reklamasi tersebut memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan daratan utama Jakarta. Tapi konsistensi Anies Baswedan menolak reklamasi agar permukaan tanah di wilayah DKI turun dipertanyakan. Usai dia memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, pemberian izin reklamasi untuk kawasan Ancol Timur itu dinilai sebuah pengingkaran atas janji manisnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Janji tolak reklamasi merupakan salah satu daya tarik yang dijual Anies bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, kepada masyarakat ibu kota. Menurut Anies kala itu, reklamasi di Teluk Jakarta hanya memberikan dampak buruk khususnya kepada para nelayan. Namun 3 tahun berselang, Anies justru menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi, Zainuddin pun menyayangkan sekaligus menolak Kepgub 237/2020 itu. Bahkan pada saat masih menjadi gubernur, Anies juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D. Hasil reklamasi yang sempat ia segel di awal masa kepemimpinannya. Selain itu ada 311 rumah kantor atau rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama. Selain itu, Anies juga mengizinkan area reklamasi di kawasan Ancol seluas 155 hektar. Jadi bukan karena perubahan iklim atau krisis iklim yang dikatakan Anies, tapi karena ulah Anies itu sendiri yang mengizinkan pulau reklamasi yang kata Anies bisa menenggelamkan DKI Jakarta. Sebenarnya bukan 80 pulau itu yang tenggelam, tapi DKI Jakarta era Anies yang selalu ngasal membuat kebijakan soal penanganan banjir itu yang tenggelam. Bahkan pembuatan sumur resapan Anies dan penanganan normalisasi yang kurang baik menjadikan DKI sebagai langganan banjir tahunan, bahkan hampir tenggelam. Selain itu, elektabilitas Anies juga dipastikan tenggelam karena Anies Baswedan hanya pandai ngibul sambil menyusun kata-kata, bukan karya, seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan waktu atau SOPK dibuat bablas. Ia hanya pandai merangkai kata, saking pandainya dia merusak tatanan bahasa juga. Terdengar enak di telinga tapi mengaburkan substansi makna bahasa. Seperti halnya ia mengatakan air tidak menggenangi rumah warga, hanya saja parkir air. Pandai bersilat lidah bahwa dia menyebut itu bukan banjir tapi parkir air.
Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Anies Baswedan ini orang yang tidak punya kinerja dan hanya bisa berkelit alias ngibul. Makanya elektabilitasnya tenggelam dan terancam ditinggalkan partai pendukungnya. Bagaimana kalau menurut Anda?